selamat siang, salam sejahtera saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Gimana keadaannya hari ini? Semoga senantiasa sehat walafiat dalam menjalankan aktivitas setiap harinya ya. Oke, kita kembali lagi berjumpa di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari narasumber terbaik, hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa sahabat pembelajar download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa langsung aja cek website kami di www.indonesiabelajar.id atau follow Instagram kami di @indonesia_belajar.id. Jangan lupa juga untuk klik like pada laman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Bersama saya Cit Fitria di sini akan menemani sahabat pembelajar tentunya pada berlangsungnya seminar online hari ini. Oke, sahabat pembelajar, seperti hari Kamis biasanya, kami kembali menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak M.G. Danang Priyadi SPDM MCTM, seorang motivator, trainer, writer, author, adventurer, and Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, semangat pagi. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Gimana keadaannya hari ini Pak? Alhamdulillah, sehat, bahagia selalu bersama Cut Fitria dan Indonesia Belajar. Baik, luar biasa sekali Pak Danang. Dan sahabat pembelajar, hari ini juga tidak kalah spesial karena kami kehadiran Ibu Selvi Antasia MDiv RFPCTM, seorang personal financial planner yang juga sudah hadir tengah-tengah kita. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang, halo semuanya. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, puji Tuhan baik. Luar biasa sekali. Hari ini kita akan membahas tentang resolusi keuangan tahun 2022. Yang mana ini pasti banyak sekali pertanyaan di benak kita soal financial planner. Nah, kira-kira apakah kita perlu asuransi? Kemudian apakah asuransi ini memiliki peran penting untuk financial planner kita? Dan bagaimana cara memilih asuransi yang tepat untuk kita, yang mana akan dibahas secara tuntas bersama Pak Danang dan Ibu Selvi. Dan untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung aja ketik di kolom chat atau klik raise hand. Nanti saat sesi diskusi tanya jawab akan kami perkenankan untuk interaksi langsung dengan Pak Danang dan Ibu Selvi. Baik sahabat pembelajar, mari sama-sama kita simak resolusi keuangan tahun 2022 kepada Pak Danang dan Ibu Selvi. Kami silahkan. Oke, saya sebagai orang yang konvensional selalu ngambil yang aman-aman saja, jadi asuransi. Nah, untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, mungkin lebih baik langsung sama Ibu Selvi saja ya, Cut Fitria. Silakan Ibu Selvi. Oke, baik Pak Danang, terima kasih. Bu Fitria ya, terima kasih. Selamat siang, saya menyapa sahabat Indonesia Belajar. Udah ada beberapa rekan-rekan yang hadir pada hari ini. Ada Mbak Fitria, Mbak Karina, Mbak Fitria ya, Mbak Enda, ada Dio, Bayu, Lukman, Stefanus, Henry, Welly, Puji Rahmat, dan yang lain-lain. Terima kasih karena sudah memberikan kesempatan untuk sama-sama belajar di siang hari ini. Kita langsung masuk ke materi, izinkan saya share screen. Apakah materi saya terlihat? Kelihatan, Bu. Jelas. Kelihatan jelas. Oke, saya mulai ya. Tema yang diberikan kepada saya pada siang hari ini adalah resolusi keuangan 2022. Tanpa terasa memang ya, Januari hampir berakhir. Tidak ada salahnya kita masih mengingat kembali resolusi apa saja yang kita buat di awal tahun. Seperti biasa, setiap awal tahun kita pasti membuat resolusi ya, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tahun 2022 ini memang juga tahun yang kembali kita masih ada pandemi ya, sudah 2 tahun. Ada banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam 2 tahun ini, khususnya juga masalah keuangan. Nah, tapi saya mau tanya dulu nih, resolusi apa yang dalam hidup kita yang ingin kita capai khususnya di tahun ini? Nah, berbicara mengenai resolusi 2022, tentunya kita semua punya resolusi yang berbeda masing-masing.
Resolusi kita bisa aja untuk diri kita sendiri, personal development, juga untuk resolusi family, kesehatan, spiritual, finansial, dan masih banyak lagi. Nah, khusus untuk siang hari ini saya hanya akan membahas resolusi 2022 di area keuangan atau area finansial ya. Oke, kita mulai. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali dengan sebuah pertanyaan, mengapa kita butuh yang namanya resolusi keuangan? Saya memikirkannya ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu Saudara, saya memikirkannya setidaknya menurut saya ini ada 5 hal paling penting kenapa kita selalu memikirkan resolusi keuangan. Yang pertama adalah bijak mengelola uang adalah sebenarnya wujud syukur kita kepada Yang Maha Kuasa, apapun agamanya. Bijak mengelola keuangan itu adalah sebagai rasa tanggung jawab kita, wujud syukur kita, wujud terima kasih kita kepada Sang Pencipta yang sudah memberkati kehidupan kita, usaha ataupun pekerjaan. Kita udah bertahun-tahun ya Bapak Ibu Saudara ya, dari kita muda, bahkan ada yang masih muda, bahkan sekarang ada yang usia senior, hampir 8 jam satu hari kita Senin sampai Jumat bekerja untuk menghasilkan uang. Rasanya kalau kita nggak dikelola uang, tahun-tahun yang kita lalui itu menjadi tahun-tahun akan penuh penyesalan di kemudian hari kalau kita tidak mengatur keuangan dengan bijak. Tapi pengalaman mengajarkan banyak hal. Kita tentunya pernah mengalami kejatuhan, kita pernah mengalami kegagalan, tapi kita kembali lagi diajak untuk berefleksi bahwa bijak mengelola keuangan adalah wujud syukur kita kepada Tuhan. Yang kedua, kenapa sih kita butuh resolusi keuangan? Itu agar tercapai tujuan keuangan yang direncanakan. Bapak Ibu Saudara, tentunya ya tanpa memiliki tujuan yang jelas, kita akan muter-muter di area situ-situ aja ya Bapak Ibu ya. Tanpa tujuan itu seperti kita naik taksi. Lalu kita taksi online ya Bapak Ibu, kita naik taksi online, kita pesan. Lalu kalau sekarang udah ada tujuannya. Kalau taksi zaman dulu kan kita bisa stop di pinggir jalan, lalu kita buka taksinya, kita masuk, Pak Supir silahkan pergi kemana saja. Nah kalau tanpa tujuan itu kita akan muter-muter, Pak, yang penting jalan saja. Lalu supir taksinya mulai jalan, udah berjam-jam, kemudian dia akan bilang ke kita, tolong turun segera di sini karena saya tidak tahu Anda mau kemana, atau argonya terus naik dan Pak Supir akan terus-menerus memutar-mutarkan kita sebagai penumpang kalau penumpangnya nggak punya tujuan. Demikian juga dengan tujuan keuangan. Jadi ada yang mengalami masalah di situ saja karena kita kembali lagi tidak mengenali yang namanya tujuan. Yang ketiga, menghindari penggunaan uang yang keliru. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya memiliki satu orang teman, bahkan ada beberapa cerita yang dia sudah 30 tahun mengabdi di dalam satu kantor dan dia memiliki uang pensiun cukup besar. Setelah pensiun ternyata uangnya itu disimpan di salah satu instrumen keuangan, ternyata uangnya dalam sekejap itu habis karena dia salah simpan. Jadi sebenarnya mengenali perencanaan keuangan itu kita akan bisa menghindari penggunaan uang kita yang keliru. Yang keempat, mengenali adanya resiko keuangan. Ternyata ya ada banyak resiko dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir adalah menumbuhkan aset pribadi. Setidaknya ada 5 hal ini mengapa kita butuh resolusi keuangan. Sebentar. Oke. Bapak, Ibu, Saudara tentunya pernah mengenali beberapa artis ini. Betul ya? Ada yang masih kenal? Ini adalah ibunya siapa ya? Dul anak sekolahan ya. Lalu juga ini ada Jin and Jun ya. Jinnya itu adalah artis yang cukup terkenal juga. Dulu kaya raya bergemilang harta, tetapi ini saya ya. Halo. Slide-nya belum
berganti, Bu. Oh iya, sebentar. Saya salah klik kali ya. Sebentar ya. Iya. Apa sudah terlihat? Ya, sudah, Bu. Oke. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lanjut ya. Ini ada beberapa artis terkenal, saya ambilnya dari internet. Jadi Bapak Ibu silahkan searching. Ada banyak sekali artis yang mudanya itu bergemilangan harta, tetapi masa tuanya itu sangat memprihatinkan ya. Miskin, bahkan untuk kesehatan pun sangat susah, bahkan untuk rumah tempat tinggal pun ngekos, bahkan sangat memprihatinkan sekali. Nah, artinya uang sebanyak apapun jika kita tidak pandai untuk mengelola keuangan, lama-lama habis juga ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, ini kan artis ya, uangnya memang sangat banyak sekali. Tapi bukan cuma satu artis, ini adalah perwakilan bahwa orang yang terkenal sekalipun ataupun tidak terkenal, siapapun yang pernah bergemilangan harta atau bekerja mengumpulkan uang, tapi kalau tidak mengerti cara mengelolanya, lama-lama uang itu bisa habis. Ya, karena masa produktif kita itu terbatas ya Bapak Ibu ya. Nah, ini artis. Coba kalau yang lainnya kita lihat sebuah fakta yang berikutnya. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ini ada survei dari majalah SWA bahwa 80% eksekutif muda itu terancam miskin di hari tua. Nah, eksekutif muda ini adalah orang-orang yang waktu mudanya itu punya pekerjaan yang bagus, punya gaji yang bagus, ya, punya posisi yang bagus, bahkan cukup berprestasi, karirnya juga oke. Nah, tapi 80% walaupun eksekutif muda terancam miskin di hari tua. Kenapa? Kita bisa mengenali ya, ada banyak anak muda begitu kerja menghasilkan uang, tapi memiliki budaya yang konsumtif, lalu besar pasak daripada tiang tanpa mempersiapkan keuangan di hari tua. Nah, itu sebuah fakta ya yang kita bisa lihat. Lalu kita berbicara mengenai resolusi keuangan, itu tidak pernah lepas dari sebuah ilmu yang namanya financial planning. Bapak Ibu Saudara sekalian, sahabat Indonesia Belajar, bahwa kalau kita ingin expert di satu bidang, tentunya kita akan menekuni bidang tersebut. Jika ingin expert di public speaking, kita akan mempelajari tentang bagaimana sih caranya untuk menjadi pembicara yang baik. Kalau kita expert di bidang pendidikan, guru, dosen, kita akan mempelajari. Tapi kalau misalkan kita kepengen expert di bidang keuangan, khususnya keuangan pribadi, keuangan keluarga, kita tidak bisa lepas dari sebuah ilmu yang namanya financial planning. Maka dari itu kita akan belajar apa itu financial planning. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Indonesia Belajar, financial planning itu adalah sebuah ilmu ya, sebuah proses terus-menerus. Ya, kata kuncinya itu adalah proses terus-menerus. Seumur hidup kita, sejak kita berpenghasilan sampai kita tua, bahkan terus-menerus sepanjang tahun. Terus-menerus ini artinya berarti tidak pernah ada kata cukup untuk belajar. Selalu belajar dan belajar lagi. Oke, mungkin kita gagal di satu area ini, kita belajar lagi. Kita melihat lagi apa sih ilmu perencanaan keuangan itu. Ada 4 hal, Bapak Ibu Saudara, yang berkaitan dengan pembelajaran financial planning atau perencanaan keuangan. Yang pertama adalah cara menciptakan atau create ya, cara menciptakan uang. Yang kedua adalah mengatur keuangan, memanage. Yang ketiga adalah bagaimana menduplikasi. Yang keempat adalah bagaimana mendistribusi. Sehingga keuangan pribadi itu dapat memenuhi tujuan kehidupan pribadi dan keluarga. Ini adalah definisinya. Jadi, saya ulang, definisi financial planning atau perencanaan keuangan adalah proses terus-menerus seumur hidup kita dalam 4 hal ini. Dalam menciptakan, dalam mengatur, dalam menduplikasi, dan dalam mendistribusi keuangan pribadi sehingga dapat memenuhi tujuan kehidupan pribadi dan keluarga. Bapak Ibu, saya mungkin akan membahas di area nomor 2 hari ini ya.
Jadi saya bahas singkat, kalau area 1 biasanya menciptakan itu orang yang pertama kali bekerja. Dia memilih pekerjaan A atau B atau C. Bagaimana dia mandiri dan bertanggung jawab dengan dirinya sendiri dan dia dapat menghidupi dirinya sendiri. Biasanya ini adalah lulusan-lulusan baru ya, atau orang yang pertama kali bekerja atau berusaha untuk menghasilkan uang. Ini menciptakan. Tapi di dalam proses menciptakan pun ya, ada aja misalkan udah usia 40 tahun, tiba-tiba mengalami PHK, no income, tidak ada income masuk. Berarti dia harus berpikir bagaimana menciptakan kembali uang atau menghadirkan kembali uang. Nah, itu adalah area nomor 1. Nah, kalau misalkan uangnya udah ada, ya udah setiap bulan gajian, atau dari usaha kita terus-menerus menghasilkan uang. Berarti kita masuk ke area nomor 2. Mengatur, memanage keuangan. Bagaimana uang yang ada, yang terbatas itu? Terbatas ya Bapak Ibu Saudara ya, atau tidak terbatas? Senang banget kalau nggak terbatas uangnya. Tapi pada umumnya kebanyakan orang itu uangnya terbatas ya, baik dari gaji bulanan ataupun dari usaha. Kita bisa mengukur kemampuan kita untuk menghasilkan uang. Sehingga kalau uang itu terbatas, uang itu adanya sekian, berarti bagian kita adalah bijak untuk mengatur yang kedua. Nah, yang ketiga Bapak Ibu, kita juga belajar bagaimana uang yang ada selain diatur posnya, juga kita mulai berpikir bagaimana sih uang ini bisa diduplikasi. Bukan sulap, bukan sihir ya, bukan pakai cara-cara yang aneh, bukan ya. Tetapi kalau kita belajar menduplikasi keuangan, itu berarti kita belajar di instrumen keuangan mana kita menaruh keuangan kita, menaruh uang kita. Nah, menduplikasi misalkan uang kita 10 juta, bagaimana ya caranya uang kita jadi 20 juta, jadi 30 juta, jadi 100 juta misalnya ya. Itu adalah area untuk yang kita pelajari. Cara kita berpikir, cara kita belajar. Dan yang terakhir adalah mendistribusi. Mendistribusi di sini bukan uang ada nih dibagi-bagi ya setiap bulan untuk rumah tangga berapa, pendidikan berapa, ini berapa, bukan. Itu area mengatur. Kalau mendistribusi lebih ke arah bagaimana di usia tertentu, pada umumnya kebanyakan adalah di usia senja, mulai memikirkan, saya ini punya aset misalkan rumah 2, tapi anak 5, bagaimana ya saya mendistribusikannya? Nah, kalau misalkan kita bisa belajar area mendistribusikan aset ini, mungkin pada saat kita sudah tidak hidup lagi di dalam dunia, ya, itu tidak akan menjadi sengketa untuk anak-anak kita. Oke, jadi 4 area ini adalah area yang terus-menerus kita akan pelajari seumur hidup kita. Jatuh, bangun lagi ya. Gagal, ya udahlah perbaiki lagi. Kalau gagal, area mana ya saya gagal ya? Oke, kalau begitu saya akan mencoba untuk melihat kembali definisinya. Lalu area mana saya perlu untuk mempelajari lebih dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara sahabat Indonesia Belajar, berbicara mengenai financial planning, itu setidaknya ya ada 6 area. Yang pertama yang paling mudah sebenarnya adalah saving plan ya. Lalu kalau bagi kita semua yang memiliki anak, kita akan memikirkan education plan. Lalu juga mau nggak mau ya sejak kita muda atau sejak kita pertama kali bekerja, kita juga memikirkan yang namanya retirement plan, dana pensiun. Kita juga dalam kehidupan ada banyak resiko yang kita nggak bisa hindari, kita pakai yang namanya insurance plan, asuransi. Dan kalau kita mau menduplikasi keuangan, kita pakainya investment plan. Dan yang terakhir adalah asset plan, mendistribusikan keuangan. Sahabat Indonesia Belajar, hari ini saya tidak akan membahas semuanya, karena tentu tidak cukup waktu ya. Yang topik yang hari ini saya akan bahas adalah tentang insurance plan ya. Satu topik yang sangat menarik tapi sangat viral juga ya, banyak sekali negatif atau berita negatif di media massa. Tapi sebenarnya kalau kita bisa mempelajari lebih dalam mengenai insurance plan, saya yakin dan saya percaya sahabat Indonesia Belajar akan melihat betapa indah instrumen asuransi bisa
memproteksi keuangan kita. Jadi saya akan fokus ke insurance plan ya. Oke, yang pertama, apa sih sebenarnya itu asuransi? Oke, asuransi adalah sebenarnya instrumen keuangan terbaik yang diciptakan manusia untuk mengelola resiko kehidupan. Itu asuransi ya. Asuransi itu bukan tabungan. Asuransi itu bukan investasi. Asuransi adalah satu instrumen keuangan, instrumen yang tidak ada gantinya. Artinya instrumen yang terbaik yang diciptakan manusia, tetapi ingat fungsinya, yaitu mengelola resiko kehidupan. Ya, oke. Apa aja sih resiko kehidupan? Ada banyak sekali resiko kehidupan, tetapi saya akan mengambil 3 hal ini ya yang paling umum terjadi. Resiko yang pertama adalah meninggal dunia, yang kedua sakit kritis, dan yang ketiga adalah kecelakaan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Indonesia Belajar, kenapa sih meninggal itu menjadi sebuah resiko? Sebenarnya pada umumnya semua orang pasti akan meninggal ya. Apalagi di COVID ini banyak sekali orang meninggal ya, meninggal lagi. Dan cepat ataupun lambat kita pasti akan juga kebagian ya, hanya menunggu antrian kapan itu terjadi. Nah, tetapi ini menjadi sebuah resiko apabila pada saat kita meninggal, anak-anak kita masih kecil dan mereka kebingungan tentang bagaimana menghidupi dirinya sendiri atau menghidupi masa depannya. Bagaimana perjalanan kehidupan anak-anak kecil itu tanpa orang tua. Nah, itu adalah sebuah resiko kehidupan. Yang kedua adalah mungkin kita panjang umur, tapi mungkin ada juga yang mengalami yang namanya resiko sakit. Oke lah, kalau sakitnya hanya flu, it's okay ya. Tapi kalau sakitnya sampai sakit kritis berkepanjangan, misalnya sakit jantung tiba-tiba. Oke, saat itu terjadi, biasanya tidak bisa bekerja. Orang tersebut tidak bisa bekerja. Kalau tidak bisa bekerja sebulan, mungkin kita masih punya uang cadangan untuk tabungan ya. Tapi kalau tidak bisa bekerjanya setahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun sambil menunggu pemulihan, itu menjadi sebuah resiko. Nah, asuransi itu mengcover yang namanya resiko. Dia akan memberikan sejumlah uang besar sebagai santunan uang cash yang diberikan langsung transfer ke rekening kita, sehingga pada saat resiko itu terjadi, itu menjadi biaya hidup kita. Jadi pengobatannya bisa tenang sambil pengobatan, tapi biaya hidup kita sehari-hari itu kita bisa pakai uang asuransi itu untuk bayar cicilan, untuk juga biaya pendidikan anak, untuk juga biaya hidup sehari-hari ya. Nah, yang ketiga adalah kecelakaan. Kalau kecelakaan biasa ya Bapak Ibu, ya kita pasti trauma ya, tapi mungkin nggak terlalu lecet-lecet atau gimana ya. Tapi kalau kecelakaannya mengakibatkan cacat dan tetap dan total, itu adalah satu resiko yang kita ada, tapi kita tidak produktif. Asuransi mengcover cacat tetap dan total. Jadi memberikan sejumlah uang besar sebagai pengganti kondisi yang cacat tetap total sehingga kita bisa tetap membayar tagihan-tagihan kita. Nah, itu kurang lebih ya fungsi asuransi. Mari kita melihat gambar ini, sahabat Indonesia Belajar. Pada awalnya atau fungsi asuransi yang pertama kali didirikan adalah sesederhana gambar ini. Yang gambar kiri kita bisa melihat ada ayah, ada ibu, ada anak. Ya, pada saat ayah si pencari nafkah itu ada di dalam dunia ini bersama-sama dengan keluarga, maka semua kebutuhan keluarga itu tercukupi. Kebutuhan hidup tercukupi, pendidikan anak tercukupi, rumah ada, semua bisa tercukupi karena pencari nafkahnya produktif dan menghasilkan uang untuk keluarga. Tetapi mari kita lihat gambar yang sebelah kanan. Gambar sebelah kanan, tiba-tiba resiko itu datang, misalnya resiko kematian yang mendadak, hidup terlalu singkat di usia produktif, sudah meninggal dunia ya. Itu adalah kejadian yang banyak dialami, tetapi kita juga perlu yang namanya mengantisipasi. Nah, kalau begini saat ayah pencari nafkah tidak ada bersama keluarga, pertanyaannya,
semua kebutuhan keluarga siapa yang akan memenuhi? Pada umumnya mungkin istri akan menggantikan, tetapi apakah istri bisa semahir pencari nafkah atau suami sebelumnya, atau kalaupun istri bekerja, misalkan bagaimana kondisi anaknya. Nah, ada banyak pertimbangannya. Dengan asuransi itu menjadi sebuah solusi yang terbaik. Oke, sekarang kita masuk ke cara kerja asuransi. Bagaimana sih sebenarnya asuransi itu bekerja? Nah, sesederhana ini, asuransi itu bekerja mentransfer yang namanya resiko ya. Jadi nasabah bayar premi ke perusahaan asuransi membayarkan uang pertanggungan yang cukup besar kepada nasabah yang mengalami resiko kehidupan. Sahabat Indonesia Pembelajar, pada umumnya uang yang dibayarkan, uang pertanggungan dari pihak perusahaan asuransi itu jauh lebih besar daripada premi yang dibayarkan ya. Nah, apa aja resikonya? Tadi kita sudah bahas. Ada sakit kritis, ada cacat kecelakaan, ada bahkan meninggal dunia. Itu adalah resiko-resiko yang terjadi. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah asuransi memiliki peran penting dalam perencanaan keuangan? Ada banyak teman-teman saya juga bertanya, apakah asuransi sebenarnya saya perlu ambil atau enggak sih? Sebenarnya rugi nggak sih beli asuransi itu? Sebenarnya enakan nabung di bank atau gimana sih? Ada banyak ya yang masih mengalami kebingungan. Nah, sahabat Indonesia Belajar, peran asuransi dalam perencanaan keuangan itu saya gambarkan seperti ini ya. Asuransi itu sama pentingnya seperti saving dan investasi ya. Jadi kalau berbicara mengenai perencanaan keuangan itu artinya berbicara mengenai saving, investasi dan asuransi. Oke, mari kita lihat gambar ini. Pada saat kita pertama kali bekerja, ya mungkin usia 22, 23, 25 ya, kita mulai stabil keuangan kita akan memikirkan yang namanya jangka panjang dan jangka pendek tentunya ya. Nah, jangka panjang itu biasanya kebanyakan orang pada umumnya itu memikirkan usia pensiun 55 atau 65. Terus saya mulai bekerja nih 25, saya akan menghidupi hidup saya sampai 55 atau 65. Saya tahu dengan persis goal saya adalah pensiun di kemudian hari. Artinya pada saat pensiun, saya tidak lagi memiliki income. Artinya saya harus mulai mempersiapkan sejak saya bekerja uang pensiun saya. Kalau PNS enak ya Bapak Ibu Saudara ya, sudah ada potongan dari pemerintah sehingga pada saat pensiun dikasih dan juga diberikan setiap tahun. Nah, kalau yang swasta harus ingat bahwa kita bekerja di perusahaan swasta, apalagi yang usaha, itu harus mulai mempersiapkannya secara pribadi. Yang kedua, mungkin goal kita adalah pendidikan anak. Mulai anak sekolah SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah, itu memerlukan dana. Nah, itu adalah sebuah goal. Dan ada juga goal-goal kecil ya, seperti misalkan beli rumah, beli mobil. Nah, itu goal-goal yang jangka pendek pada umumnya. Nah, mari kita melihat peran asuransi di mana. Dari usia 25 sampai usia 55 atau 65, kita punya banyak impian. Impian kita tentang anak-anak kita, tentang masa tua kita, dan impian yang lain yang banyak itu. Tetapi jangan lupa, dalam tahun-tahun yang panjang itu, dari umur kita muda sampai umur kita tua, tidak mungkin hidup kita itu lancar-lancar saja. Tidak mungkin hidup kita itu ya alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, kalau kita masih lancar, nggak ada sakit, nggak ada resiko, nggak ada apapun. Tapi Bapak Ibu Saudara, namanya hujan atau panas kita bahkan nggak bisa tebak ya, besok hujan atau panas, apalagi kehidupan kita nggak pernah tahu, tiba-tiba anak kita sakit, tiba-tiba suami kita sakit, tiba-tiba diri kita yang sakit, kita nggak pernah tahu. Nah, dalam tahun-tahun yang panjang itu, ada yang namanya resiko-resiko yang suka terjadi, mendadak, nggak pernah permisi datangnya ya. Nah, itulah yang sebenarnya kegunaan asuransi, untuk mengcover jangan sampai tujuan keuangan jangka panjang kita itu menjadi terkendala karena resiko yang kita hadapi.
Jadi saving punya fungsi, investasi punya fungsi, asuransi fungsinya adalah memproteksi tujuan keuangan kita sehingga bisa tercapai. Nah, zaman sekarang asuransi sudah lebih canggih. Di usia yang relatif tua ya, 55, 65 sampai bahkan 75, 85 atau sampai panjang sekali usia yang bisa ada yang 90 gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang berpikir saya nggak butuh asuransi lagi karena saya sudah tua. Tetapi perkembangan asuransi sekarang tuh sangat pesat. Sehingga orang-orang di usia 55, 65, bahkan sampai 75, 85 itu mulai memikirkan asuransi bukan lagi sebagai sebuah proteksi, tapi multiple asset. Ya. Cara mereka berpikir itu sangat berkembang. Jadi mereka berpikirnya begini, usia 25 sampai 55, saya udah bekerja keras. Kekumpullah misalnya ya, misal, kekumpullah uang tabungan saya 5 miliar misalnya. Terus di usia 65 saya berpikir, aduh 5 miliar ya, saya punya anak 2, saya kepengen anak saya tuh 5 miliar, ini contoh aja ya Bapak Ibu ya, ini angkanya ya. Nah mereka mulai berpikir, bagaimana kalau saya tidak ada, anak saya bisa mendapatkan aset yang lebih besar. Nah, itu namanya multiple asset. Tapi saya nggak mau bekerja seperti usia saya produktif, harus puluhan tahun. Nah, cara kerja asuransi itu bisa memultiple aset kita yang kita kumpulkan bertahun-tahun, tapi khususnya adalah aset yang untuk ditinggalkan. Itu adalah perkembangan dari peran asuransi dalam perencanaan keuangan ya. Kita lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memilih asuransi? Ada banyak banget ya perusahaan asuransi, produk asuransi mana sih yang benar, asuransi mana sih yang harus kita ikutin, asuransi mana duluan sih, kesehatan jiwa atau apa gitu asuransinya, karena saya nggak ngerti asuransi, ada banyak ya yang bertanya seperti itu. Nah, saya memberikan tips ya cara memilih asuransi. Nah, cara memilih asuransi yang pertama ya Bapak Ibu Saudara, pilihlah perusahaan asuransi yang keuangannya stabil. Bagaimana kita tahu? Tentunya zaman sekarang kita bisa searching di internet ya, perusahaan asuransi yang keuangannya stabil, misalkan ada 5 perusahaan asuransi terbaik misalnya. Rata-rata mereka itu akan men-share laporan keuangannya di internet. Jadi Bapak Ibu kalau yang suka laporan keuangan tinggal dilihat aja, dibuka ya. Mereka transparansi. Nah, kenapa sih penting banget jangan sembarang perusahaan asuransi ya? Bapak Ibu bayangkan ya, kita menaruh uang kita di perusahaan asuransi itu bukan setahun. Kadang-kadang kita bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Ya jangan sampai ya kita berpuluh-puluh tahun tiba-tiba perusahaannya tutup ya. Nah, kekuatan perusahaan itu sangat penting sekali. Ibaratnya kita taruh di bank ya, saya pilih bank mana ya gitu kan untuk naruh uang. Nah, bank yang udah stabil atau bank yang baru muncul nih, tapi tawarannya cukup tinggi bunganya gitu. Biasanya pada umumnya orang lebih senang untuk bank-bank yang udah established gitu ya, udah aman gitu, udah proven berdasarkan perjalanan waktu. Demikian juga dengan cara memilih asuransi. Yang kedua, pilihlah agen asuransi yang mengedukasi dengan baik ya. Tentu ini ada banyak sekali agen asuransi karena ini adalah sebagai salah satu profesi yang cukup menjanjikan, agen asuransi. Jadi Bapak Ibu Saudara perlu memiliki seorang agen asuransi yang dapat mengedukasi dengan benar, dengan baik, menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan ya. Yang terakhir adalah evaluasi berkala, ini sangat penting banget ya. Ada orang beli asuransi karena ditelepon ya dari bank, misalkan beli 1, 2, 3 murah nih, cuma sekian ratus ribu, oke, beli sampai banyak ya. Setelah itu pada saat sakit mau diklaim nggak bisa. Kenapa? Karena kebanyakan nasabah tidak mengerti isi polisnya apa, bahasa polis gitu ya. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu punya 1 agen asuransi atau 2 agen asuransi, punya orang-orang konsultan asuransi, Bapak Ibu tinggal
telepon ya, Bapak Ibu tinggal lakukan Zoom seperti ini. Sebenarnya saya asuransinya saya punya apa sih gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara tinggal bisa mengevaluasi minimal 1 tahun sekali bersama agen asuransi atau konsultan asuransi, sehingga pada saat dibutuhkan atau resiko itu datang, kita tahu dengan persis kita punyanya apa dan itu bisa diklaim ya. Oke, kita masuk ke 3 fungsi asuransi. Sahabat Indonesia Belajar, sebenarnya asuransi itu punya fungsi. Fungsinya itu ada 3 ya. Yang pertama yang paling bawah itu adalah income protection, memproteksi income kita. Jadi kalau kita kehilangan income karena sakit atau karena pencarian nafkah nggak ada, income-nya tetap ada ya walaupun pencarian nafkah nggak ada. Nah yang kedua adalah asset protection. Bedanya apa? Itu setahap di atas income protection. Jadi kita udah bertahun-tahun nih ngumpulin aset. Masa iya sih aset kita rela gitu ya jual hanya untuk pengobatan yang nilainya jauh lebih besar ya. Yang ketiga adalah biasanya dibeli oleh banyak orang kaya atau dibeli oleh orang yang sudah mapan, itu adalah asset creation. Ini pada umumnya dibeli oleh orang-orang di atas 45 tahun atau 50 tahun ya. Ini bagaimana asuransi itu bisa menciptakan aset baru ya. Nah, untuk income protection itu paling banyak dibeli oleh masyarakat Indonesia. Income protection itu adalah terdiri dari kalau beli asuransi kesehatan, asuransi sakit kritis, asuransi pendidikan, asuransi pensiun, itu namanya income protection. Nah, kalau asset protection itu biasanya orang belinya asuransi jiwa atau asuransi sakit kritis. Kalau asset creation biasanya orang belinya asuransi jiwa ya. Nah, kita masuk ke hitung-hitungan walaupun kita di siang hari ya, sederhana banget cara menghitungnya. Ada banyak juga orang bertanya begini, sebenarnya seberapa besar sih kita butuh uang pertanggungan? Uang pertanggungan ini maksudnya asuransi jiwa ya. Kita sebenarnya saya perlu uang asuransi jiwa berapa sih untuk saya gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tentunya setiap orang itu memiliki nilai ekonomis yang berbeda-beda ya. Setiap pribadi memiliki yang namanya nilai ekonomis yang berbeda. Tergantung apa? Coba kita perhatikan gambar ini ya. Tergantung berapa besar kemampuan dia membiayai keluarganya. Ya. Jadi nilai ekonomis seseorang itu adalah berapa besar pengeluaran yang dia berikan kepada keluarga setiap bulannya selama setahun, 2 tahun, dan bertahun-tahun. Itu namanya nilai ekonomis ya. Uang paling kecil yang dia bisa berikan untuk keluarga. Oke, cara ngitungnya gimana sih? Nah, kalau pada umumnya orang beli asuransi jiwa itu seperti ini. Ada yang namanya UP, uang pertanggungan jiwa ya. Itu ada rumusnya Bapak Ibu Saudara ya. Rumusnya itu pengeluaran tahunan. Jadi bukan pemasukan ya. Kadang pengeluaran sama pemasukan kan beda ya. Pemasukan lebih banyak daripada pengeluaran harapannya. Nah, ini pengeluaran tahunan ya. Jadi bulanan dikali 12 itu pengeluaran tahunan dibagi bunga deposito di bank. Itu cara menghitung uang pertanggungan jiwa atau asuransi jiwa. Ada contoh nih, keluarga Bapak Rizky. Bapak Rizky ini punya pengeluaran bulanan ya 20 juta per bulan. Jadi berapa nih nilai ekonomis Bapak Rizky? Nah, kalau 20 juta per bulan dikali 12 ya, itu 240 juta dibagi, anggaplah bunga deposito 5%, walaupun sekarang nggak nyampe 5% ya, di bawah 5%, tapi saya hitung 5%. Setelah dikali dibagi, oh ternyata dapat 4,8 miliar. Nah, Bapak Ibu, apa sih artinya 4,8 miliar? Itu artinya besar uang pertanggungan atau asuransi jiwa yang dia punya Bapak Rizky itu seharusnya 4,8 miliar. Nah, gimana sih maksudnya 4,8 miliar? Maksudnya kalau sampai Bapak Rizky ini tidak ada lagi di dalam dunia ini, maka pihak asuransi meninggal dunia ya, pihak asuransi memberikan kepada keluarga Bapak Rizky itu uang senilai 4,8 miliar. Nah, si istri yang sedang berduka itu menerima uang ini, lalu disimpan karena istrinya nggak pandai mengelola, lalu disimpanlah uang ini di bank.
ya, disimpan di bank dengan deposito 5%, maka si istri akan menerima bunga nih dari deposito. Bunganya itu sebesar 20 juta sebulan. Sampai kapan? Ya sampai seterusnya gitu. Seakan-akan si Bapak Rizky ini masih ada di dalam dunia walaupun dia sudah nggak ada. Jadi transferannya tetap datang ya, uang 4,8 miliarnya tetap sebagai modal di dalam deposito. Nah, pertanyaannya begini. Berapa saya harus bayar supaya saya punya uang 4,8 miliar. Nah, kalau pakai tabungan biasa ya berarti kita harus punya uang 4,8 miliar, nabung sampai 4,8 miliar. Tapi sebelum 4,8 miliar mungkin terjadi meninggal dunia, berarti kita belum punya uang sebesar itu. Nah, kalau si Bapak Rizky ini memilih pakai asuransi, dengan uang kecil, dengan premi yang kecil, dari setoran pertama saja, dia sudah punya standby keuangan 4,8 miliar. Apabila Bapak Rizky ini memilih produk yang namanya unit link dengan usia 30 tahun, sebenarnya dia cukup membayar 2,5 juta per bulan, dia sudah punya dari dia setor pertama kali 4,8 miliar. Gitu ya. Kalau Bapak Rizky ini usia 40 tahun dengan 4 juta per bulan, dia bisa punya standby uang kalau ada resiko dengan dirinya 4,8 miliar. Nah, itu artinya premi yang kecil untuk standby atau jaga-jaga keuangan yang sangat besar untuk keluarga Bapak Rizky. Lalu pertanyaan berikutnya, aduh 4,8 miliar ya? Boleh nggak sih 1 miliar dulu? Nah, kebanyakan nasabah itu memulai dengan angka yang kecil sehingga lama-kelamaan itu menjadi sebuah target, dia bisa mencapai yang diinginkan 4,8 miliar. Kalau misalkan nasabah memiliki keuangan yang oke, biasanya dia langsung membeli 4,8 miliar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini namanya nilai ekonomis. Nilai ekonomis kita bisa hitung sendiri masing-masing di rumah ya dengan rumus ini. Kalau pengeluaran saya 5 juta, berarti uang pertanggungan jiwa saya seharusnya berapa ya? Kalau saya pengeluarannya 30 juta atau 100 juta sebulan, ada aja ya orang yang pengeluarannya 100 juta ada ya. Jadi kita bisa kalkulasi sendiri ya. Terus kita langsung buka lemari kita, cek lagi polis-polis asuransi kita hitung, totalin ya berapa total uang pertanggungan kita. Apakah cukup jelas ya? Cara menghitungnya simpel dan sederhana. Tenang ya Bapak Ibu, perhitungannya cuma ada satu ya. Oke, rasanya kita Q&A dulu ya. Sampai sini dulu Mbak Fitri, Pak Danang, monggo kalau ada yang mau bertanya, saya akan berusaha menjawab. Terima kasih. Ini sangat menarik sekali topiknya tentang financial planner. Yang mana ini ada 4 orang yang bertanya ini Bu di Zoom. Mungkin bisa saya sampaikan sekarang ya Bu, dari mulai pertanyaan pertama. Boleh. Ini ada dari Ibu Sakura. Selamat siang Ibu Selvi. Selamat siang. Ibu, saya mau tanya bagaimana tips dan trik untuk konsisten dalam menjalankan perencanaan keuangan ya Bu, karena saya mengalami kesulitan untuk manage hal tersebut. Terima kasih Ibu Selvi. Mungkin boleh langsung dijawab Bu, silakan. Oke, saya langsung jawab aja terlebih dahulu. Terima kasih. Ini Ibu ya, Ibu atau Bapak? Ibu ya? Ibu Sakura ya. Bagaimana tips and trik untuk konsisten dalam perencanaan keuangan? Saya harus jujur ya dengan diri saya sendiri. Saya juga termasuk pribadi yang tidak konsisten dan nggak konsisten menjalankan perencanaan keuangan sejak muda. Kenapa? Pertanyaannya kenapa ya? Karena saya tidak mempelajari ilmu financial planning. Sampai satu hari saya mempelajarinya. Nah, waktu saya mempelajarinya itu adalah bukan awal waktu saya bekerja, tapi sudah 10-15 tahun saya bekerja, saya baru mempelajari ilmu ini, Ibu Sakura. Sehingga waktu saya nggak tahu ilmunya, jadi suka-suka saya. Kadang saya mau nabung, kadang enggak, jadi saya nggak konsisten karena saya tidak punya referensi untuk bagaimana melakukannya.
Sampai satu titik keuangan saya berantakan, saya mulai duduk diam dan berpikir apa yang harus saya lakukan dengan keuangan saya. Lalu saya mempelajari ulang, apa sih perencanaan keuangan itu? Bagaimana sih orang-orang itu merencanakan keuangan? Gimana sih step awalnya? Saya belajar. Jadi saya belajar. Setelah belajar, bukan langsung tring semuanya beres, enggak ya. Saya pun masih gagal terus-menerus. Ya, yang saya lakukan apa? Saya belajar lagi. Oh, harusnya begini ya. Oh, harusnya saving plan itu tema yang menarik ya, Ibu Sakura. Oh, seharusnya begitu saya punya uang pertama kali datang, hanya ada 2 tipe orang. Orang pertama adalah saving dulu baru abisin. Orang yang kedua adalah abisin dulu, kalau ada sisa baru saya tabung. Oh, ternyata saya orang tipe kedua ya. Oh, orang yang konsisten itu adalah orang yang ke-1. Saya harus mulai dong seperti orang yang ke-1. Nah, ilmu-ilmu yang saya pelajari itulah yang membentuk kebiasaan saya sampai hari ini. Dan kabar baiknya, Ibu Sakura, semua ilmu perencanaan keuangan itu sekarang kita gampang banget ya aksesnya di media sosial, dan kita bisa pelajari secara terus-menerus ya, namanya tadi kan proses seumur hidup ya, terus-menerus. Gagal, coba lagi, sebab saving is habit. Kebiasaan menabung adalah sebuah habit baru ya. Jadi kalau kita lakukan, kita gagal nih, coba lagi. Dari angka yang cukup kecil ya, kalau kita nggak bisa langsung trik, saya mau nabung 30% atau 10%, kita lakukan sekita yang bisa, tapi sambil kita mempelajari terus ilmunya, dan kita praktekkan lagi. Kalau ya sampai ya Ibu Sakura, kalau sampai kita terus-menerus belajar ya, kita tuh sampai kayak gini, wah ternyata saya belum ini ya, ada perasaan seperti itu, ada pikiran seperti itu. Oh oke, saya akan mulai dengan pelan-pelan ya. Saya akan mulai dengan yang namanya buku. Kalau saya bukan orang yang seperti orang-orang yang mencatat laporan keuangan dengan detail ya, kita harus memahami diri kita tuh seperti apa. Tapi saya mulai mencatat sebenarnya pengeluarannya berapa sih setiap bulan gitu, terus pemasukan berapa sih gitu kan, terus kita mulai bagi, terus kita mulai konsisten menuliskan. Ada pengeluaran rutin yang kita pasti akan keluarkan ya, itu kita udah otomatis kita tulis terlebih dahulu ya, pengeluaran terus pemasukan, terus kita mulai berpikir ulang tentang 4 hal tadi yang definisi financial planning ya. Terus kita mulai memikirkan lagi strategi-strategi berikutnya. Jadi Ibu Sakura, kita mulai dengan hal-hal kecil yang kita bisa lakukan dan kita akan berprogres ya, karena itu masalah habit. Begitu ya Mbak Niswati. Ya, terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga tercerahkan. Fitria, aduh maaf. Oke. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Semoga tercerahkan untuk Ibu Sakura di sana tentang konsisten dalam menjalankan perencanaan keuangan. Nah, di sini juga sudah ada yang ingin interaksi langsung dengan Ibu Selvi. Ada Ibu Niswati. Kami silahkan, Bu. Halo Ibu Niswati. Oh, halo. Ya, Udah ya? Ya, baik. Selamat siang Ibu Selvi ya, Pak Danang. Siang Ibu. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Ini sangat-sangat bagus sekali. Saya langsung ya, saya menanyakan ini. Saya melihat ini kenyataan ini. Apa yang menyebabkan ketika pegawai yang gajinya gede, gajinya banyak, segitu banyak, tapi dia mengatakan tetap itu tidak cukup. Lalu pegawai malah yang gajinya kecil bahkan bilang itu pas dan cukup. Apakah dilihat di titik ketidakcukupan itu mungkin di apa ya? Belanja tidak sesuai kebutuhan atau belanja sesuai keinginan? Saya tidak terlalu paham tentang itu. Kenapa banyak yang bahkan yang di lingkungan saya ini
ada yang lebih tinggi dia penghasilannya dan selalu mengeluh saya tidak cukup. Padahal yang kecil, gajinya kecil itu selalu minta cukup. Dan di mana letak ketidakcukupannya itu? Mungkin tidak sesuai kebutuhan atau tidak sesuai keinginan. Nah, itu satu. Yang kedua, sebenarnya tadi menjelaskan tentang asuransi itu saya masih yakin dan tidak yakin karena itu kejadian di saya. Mungkin bagaimana teknik untuk memulihkan keyakinan dan kepercayaan saya ketika kita memulai lagi. Dan saya masuk di satu asuransi dan tiap bulan saya itu 1 juta. 1 juta tiap bulan dipotong, dijemput. Sudah berjalan 3 tahun lebih. Nah, saat ini saya sangat jengkel. Saya tidak main-main, jengkel sekali. Mengingat kalau mau nyebut nama tadi, menjelaskan tentang ini, saya seolah-olah saya tidak yakin lagi. Sepenuhnya saya tidak yakin. Memulihkan keyakinan saya untuk memulai lagi itu susah. Kenapa? Saya sakit di ICU selama 1 bulan lebih dan saya operasi besar, 6 kali saya operasi dan tidak mendapatkan sama sekali, tidak mendapat setelah diklaim tidak dapat apa-apa dengan alasan masih bisa ditolong. Nah, lalu saya menikmatinya nanti sudah meninggal. Perjanjian pertama kan awalnya nggak begitu. Nah, disitulah saya stop dan saya hanguskan aja sebegitu. Saya diamin dan saya hanguskan aja. Biarlah kalau dia menikmati silahkan. Nikmatilah uang saya itu. Tapi untuk saat ini saya mau mulai lagi itu susah. Kalaupun berpindah ke tempat lain susah. Nah, ini bagaimana? Bagaimana Pak Dan? Saya mau minta sudah bagaimana untuk memulihkan keyakinan saya itu, kepercayaan saya terhadap yang asuransi. Demikian Pak Danan. Ibu Selvi, mohon maaf. Ini semacam saya memang meminta masukan-masukan yang memang bisa menumbuhkan keyakinan saya lagi. Demikian. Makasih. Oke, saya langsung jawab. Ya. Oke, Ibu Niswati, terima kasih untuk ceritanya dan juga untuk pertanyaannya. Saya jawab yang pertama terlebih dahulu ya. Apa sih yang menyebabkan karyawan yang gaji besar selalu merasa nggak cukup? Dan orang yang gaji kecil pas cukup ya. Ada satu hal ya yang paling penting di dalam kehidupan kita, berapapun penghasilan kita, mau kecil, sedang, ataupun besar. Satu hal ini yang namanya karakter. Nah, karakter ini adalah bagaimana dia menilai kehidupan ini, termasuk menilai uang yang masuk ke dalam dirinya. Yaitu mengenai karakter, Bu Niswati ya. Nah, kalau orang bisa menilai uang yang masuk ke dalam dirinya, ke rekeningnya dia itu adalah sebagai wujud syukur, maka saya tadi yang pertama ya, wujud syukur itu adalah titipan, itu adalah anugerah ya dari Yang Maha Kuasa kepada kita, tapi itu titipan yang bisa kapanpun juga diambil dan itu juga sebagai ujian iman. Apakah dikasih segini, kamu bisa kelola nggak? Dikasih lebih besar, kamu bisa kelola nggak? Dikasih lebih besar lagi, kamu bisa kelola nggak? Itu namanya karakter. Bagaimana seseorang itu melihat banyak aspek dalam kehidupannya, salah satunya adalah tentang uang. Ketika seorang yang gajinya kecil itu bisa pas dan cukup, artinya dia punya karakter yang cukup baik menilai bahwa, oh iya, gaji saya segini. Yang Maha Kuasa memberikan saya dari hasil kerja keras saya itu segini. Karena uang saya cuma segini, saya perlu mengelolanya dengan bijak. Jadi saya harus merasa cukup dengan penghasilan saya yang segini. Nah, itu adalah karakter seorang pribadi ya. Nah, kalau yang gajinya besar merasa nggak cukup, berarti itu balik lagi ke karakter ya Bu Niswati. Ya. Artinya ada di dalam dirinya merasa nggak puas, ini kurang. Ini banyak sekali terjadi pada umumnya kepada generasi muda yang tiba-tiba melonjak gitu income-nya ya. Dan dia disertai dengan pergaulan atau lingkungan yang
juga memamerkan hedonisme misalnya atau gaya hidup konsumtif. Oh, si A itu kayaknya handphonenya lebih canggih ya, saya juga mau kredit gitu yang lebih canggih. Kok dia ngopinya di tempat-tempat tertentu yang cukup mahal, saya juga kepengen gitu. Nah, sementara mungkin nggak diimbangi dengan kemampuan memanage dia atau emosi dirinya, sehingga dia mengikuti arus yang namanya lifestyle, dan dia nggak lagi mengenali dirinya sendiri dan kemampuan diri, sehingga dia merasa kurang gitu. Sebenarnya salah satu kemampuan seseorang ya ketika dia dikasih lebih, ada hal yang harus dia miliki, yaitu kapasitas diri yang harus juga dibuka menjadi lebih besar. Sehingga ketika kapasitas diri kita dibuka lebih besar, berkat yang diterima kepada orang tersebut, dia akan bisa melihat ini titipan, ini ujian iman, ini adalah sebagai anugerah yang harus direspon sebagai wujud syukur. Mungkin itu ya, Bu. Jadi masalah. Jadi kalau di financial planning masuk di apa ya? Di manage ya? Betul, di manage. Jadi apa yang harus dia lakukan sebenarnya dia kembali lagi mempelajari ilmu financial planning. Tapi ada yang kedua yang harus dia pelajari kalau ada ilmu, kalau ada rasa nggak cukup ya, itu about karakter, Bu. Ya, jadi dia perlu mempelajari financial planning dan juga dia mempelajari tentang identitas dirinya yang belum selesai gitu. Ya, baik. Oke, yang kedua ya. Asuransi itu yakin nggak yakin? Ibu Niswati, ada banyak sekali ya nasabah yang seperti Ibu Niswati, banyak sekali kecewa ya. Jadi Ibu bukan orang yang pertama, tapi orang yang kesekian ribu mungkin ya yang mengalami kekecewaan. Pertanyaannya bagaimana memulihkan keyakinan kembali gitu. Memang hati yang tersakiti itu memang sangat susah ya untuk diobati ya, butuh waktu ya, terus butuh emosinya udah lebih reda gitu ya, untuk menilai kembali apa itu asuransi, bukan dari kata orang, tapi dari yang Ibu pelajari ya. Mungkin ada banyak agen asuransi ngomong asuransi tuh gini. Sangat apa ya, daya pikatnya sangat kuat. Iya, itu kan mengenai marketing ya Bu ya, daya pikat marketing ya. Tapi Ibu tentu sama seperti Ibu memiliki prinsip dalam banyak hal. Ibu begitu banyak tawaran yang datang, bukan hanya asuransi ya, tapi Ibu kalau Ibu punya satu pedoman, satu prinsip, Ibu akan menilai, oh ini bukan bagian saya, oh ini iya, oh ini tidak. Sama seperti asuransi, kalau Ibu mempelajarinya, Ibu cukup hanya mendengarkan saja, oh harusnya begini, oh ini begini, oh begini. Kebanyakan ya Bu Niswati, orang yang kecewa kepada asuransi itu dia tidak mempelajari dengan jernih atau menyeluruh apa itu asuransi. Jadi dia hanya percaya orang yang datang ke dirinya, oh ya bagus ya, semua di cover ya. Oke, saya tanda tangan. Pokoknya kalau ada apa-apa, saya nggak mau tahu ya. Pokoknya saya harus di cover. Nah, itu banyak banget Bu yang seperti itu. Nah, itu yang mengakibatkan banyak kekecewaan di kemudian hari. Nah, bagaimana sih saya memulihkannya, memulihkan hati saya yang jengkel dan kesal itu? Hanya Ibu yang bisa memulihkannya, bukan agen asuransi ya. Jadi Ibu memikirkan begini, apakah saya masih mau beli asuransi atau saya harus mempelajari terlebih dahulu ya, sebenarnya asuransi penting atau enggak sih untuk saya gitu. Jadi Ibu mulai aja tanya kepada diri sendiri, ibaratnya ini contoh ya Bu ya, kalau misalkan ada seorang ustadz atau pendeta atau pemuka agama yang berbuat kesalahan gitu ya, apakah semua pemuka agama itu salah? Tentunya tidak, itu hanya satu orang yang berbuat kesalahan, kebetulan dia pemuka agama, sehingga kita merasa kesal gitu ya. Nah, ketika ada satu agen asuransi datang dan ternyata menjelaskan secara salah, apakah semua asuransi itu salah atau semua agen asuransi itu salah? Ya tidaklah tentunya ya Bu ya. Ada banyak juga agen asuransi yang profesional, konsultan asuransi yang sungguh-sungguh mengerti nasabahnya, memberikan edukasi yang terbaik. Dia akan bertanya dulu ke nasabahnya, ibu tuh butuhnya bagaimana gitu.
Oke, mengenai 1 juta per bulan, 1 juta per bulan udah 3 tahun dijemput. Bapak Ibu Saudara, ya saya menghimbau supaya jangan lagi ada yang membeli asuransi dengan cara membayarkan kepada agen dan agen yang menjemput. Karena dunia ini udah canggih ya, kita bisa auto debit rekening, kita bisa transfer ke perusahaan asuransi sendiri, tapi yang paling penting, kita harus tahu apa yang kita beli. Sehingga pada saat kita mau klaim, oke, saya punyanya apa? Oke, saya punya untuk masuk rumah sakit. Berapa besar saya di cover kalau sampai saya masuk rumah sakit? Oh, oke, sesuai tagihan rumah sakit. Oke. Sampai tahun berapa saya di cover? Jadi kita sendiri harus punya daya pemikiran kritis tentang asuransi tersebut gitu. Ada banyak nasabah bilang seperti ini. Saya operasi nggak di cover. Pada saat lihat polisnya, mohon maaf Bu, isi polisnya ternyata hanya asuransi jiwa yang nggak bisa di cover kesehatannya. Ya. Atau yang kedua, isi asuransinya kesehatan, tapi kesehatannya itu yang tidak ada operasi gitu kan, hanya kan jenis asuransi banyak banget ya Bu ya, hanya bayar santunan harian misalnya, sementara dia butuhnya adalah sesuai tagihan rumah sakit, nggak matching ya keinginan nasabah sama yang dijual sama agen asuransi itu nggak klop sehingga mengakibatkan banyak kekecewaan. Tapi saya, ya Bu, bagaimana? Gini, saya sih bukan juga manusia yang nggak teliti. Sebelum apa-apa memang saya mesti baca dulu. Sebelum saya menandatangani mesti baca dulu. Dan bahkan saya pakai HP untuk dia menjelaskan. Cek. Karena kenapa? Saya tugasnya di pengadilan, Bu. Jadi saya tidak apa ya? Tidak sembarangan ya, Bu ya. Nah, cuman itu mungkin ya yang dijelaskan Ibu Selvi, mungkin saya minta kalau misalnya kalau bisa di mana yang pasnya kayak asuransi semacam apa ya, saya minta bayangannya. Kalau yang ini jangan Bu Nis, kalau ini Bu Nisa jangan, kalau ini jangan, boleh enggak? Kenapa? Saya mau kehati-hatian saya untuk mengulangi hal yang sama. Ketika misalnya saya ternyata, ini maaf ya, ternyata saya memilih lagi yang ini, dia datang. Setelah saya yakin kejadian yang sama akan mengulangi saya, maka disitulah mungkin saya akan mengutuk semua. Saya pengen, kenapa? Masa depan saya mau pingin enak. Saya punya suami, saya punya anak, saya punya family. Nggak mungkin saya nggak menghitung ke depan. Kan? Cuman itu, bagaimana? Apakah ada Ibu Selvi merekomendasikan bahwa ini Bu Nis, kalaupun itu lewat WA aja. Nggak usah dipublish, misalnya lewat sini. Nanti ada yang tersinggung atau apa. Tapi kalau Ibu Selvi juga mau nanya sesungguhnya itu di mana, saya akan sampaikan bahwa ini saya di sini. Saya di sini. Begitu. Saya jawab ya Bu. Kenapa? Ini bukan apa. Saya senang Bu. Saya senang. Kenapa? Ketika saya misalnya dapat masukan yang begini, ini satu ilmu bagi saya. Satu ilmu bagi saya. Kenapa? Saya tidak akan kecewa untuk yang kesekian kalinya. Ini sangat baik Bu. Saya oke. Bahkan saya pingin yang begitu-begitu. Kenapa? Saya mengingat masa depan saya. Anak-anak saya, suami saya, yang bisa masuk ke dalam situ. Gimana? Oke, Ibu Niswati, mungkin kalau misalkan saya bilang ini boleh, ini enggak, itu rasanya kurang etis dong ya Bu ya. Tapi begini, kalau misalkan Ibu mau saya lebih... bukan minta yang boleh enggak tidaknya. Maksudnya saya ada bayangannya Bu Selvi, ini pengalaman saya Bu Nis, ini yang baik. Saya bisa membandingkan loh. Begitu. Bukan Ibu nanyanya perusahaannya atau produknya? Ya semualah Bu, supaya saya bisa. Iya, semualah. Karena ini perusahaan besar itu yang saya masukin itu, bukan cuma yang kecil. Baik, untuk Ibu Nisa. Mungkin boleh interaksi langsung dengan Ibu Selvi di personal chat ya Ibu ya. Oke, siap Ibu, nanti saya bisa pribadi aja ya. Tapi saya kita bisa nyambung ya. Kita bisa nyambung ya. Baik. Terima kasih Bu Selvi ya.
Ibu Niswati, terima kasih untuk pertanyaannya. Tapi saya tetap akan menjawab singkat ya pertanyaan Ibu Niswati. Bapak Ibu Saudara sekalian, tetap tenang ya, asuransi itu ada banyak ya, kekecewaan satu hal itu belum tentu menjadi general ya, karena hanya masalah komunikasi ya. Perusahaan asuransi perlu ingat satu hal ini ya, semua perusahaan asuransi itu tugasnya adalah membayarkan klaim. Kalau ada perusahaan asuransi tidak membayarkan klaim, itu tentunya perusahaan asuransi akan didemo gitu ya. Di demo ya lama-kelamaan akan tutup. Tapi kalau perusahaan asuransi yang membayarkan klaim, pembayaran klaim itu sesuai dengan ketentuan polis ya. Jadi balik lagi kita harus paham betul apa yang kita beli ya. Sekali lagi kita harus paham betul apa yang kita beli sehingga pada saat klaim itu akan terbayarkan ya. Untuk kelanjutannya nanti saya bisa discuss dengan Ibu Niswati ya via WA. Ya, saya tunggu ya. Iya, Makasih Ibu. Oke. Baik, terima kasih untuk Ibu Niswati. Semoga tercerahkan ya Bu jawaban dari Ibu Selvi yang amat Siap. khususnya tentang asuransi yang tadi ya Bu ya. Baik, ini kita sudah ada penanya lagi Bu di kolom chat. Ada dari Pak Lukman Hakim. Selamat siang Ibu Selvi, mau tanya apabila sebuah keluarga berjumlah 3 orang, bagaimana cara distribusi aset untuk membuat finance planner Bu? Terima kasih Ibu Selvi, sehat selalu. Baik, mungkin boleh langsung dijawab Ibu. Terima kasih untuk Bapak Lukman Hakim ya. Berarti pertanyaan Pak Lukman Hakim itu adalah yang keempat ya, distribusi aset untuk 3 anak. Bapak, untuk Pak Lukman, untuk distribusi aset itu ada banyak cara ya. Ada bisa misalkan kita memberikan properti misalnya ya, satu dengan nilai yang sama. Atau kita bisa pakai aset yang lain. Tapi kalau misalkan Bapak Lukman mempelajari tentang keindahan asuransi ya, asuransi itu bisa menjadi distribusi aset yang tepat sasaran dengan premi yang terjangkau, kesiapan untuk pembagian distribusi asetnya itu bisa tepat sasaran dan juga tidak bisa menjadi sengketa di kemudian hari. Karena di dalam asuransi itu ada yang namanya penerimaan manfaat, hanya bisa diberikan kepada nama yang tertera dengan jumlah yang sama besar, dengan tidak bisa dengan ibaratnya kalau rumah 1 dibagi 3 ada sengketa ya. Kalau asuransi 1 polis bisa dibagi 3 dengan persentase yang kita bikin seperti kita membuat surat wasiat. Seperti itu ya Pak ya. Apakah cukup menjawab Pak Lukman Hakim? Bagaimana cara distribusi asetnya? Ada banyak cara ya. Salah satunya asuransi dan juga caranya kalau financial planning yang dengan budget yang lebih kecil bisa mendistribusi aset lebih besar itu ya cuma asuransi. Tapi kalau mau pakai yang cara yang lain itu biasanya uang yang sudah ada hari ini atau aset yang sudah ada hari ini itu dibagi sesuai dengan ada banyak ya hukumnya ya. Kalau pakai hukum agama sekian persen gitu. Kalau mau langsung bagi 3 ya monggo juga gitu. Begitu ya Pak Lukman ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu Selvi atas jawabannya untuk Pak Lukman tadi tentang distribusi aset ya Bu ya. Semoga jawabannya cukup terinci, khususnya ini tadi tentang kalau misalnya untuk 3 orang mungkin boleh diulang Bu untuk 3 orangnya. Oke, contoh simpel, tapi tadi Pak Lukman udah jawab sih, terima kasih cukup jelas, tapi nggak apa-apa. Kalau mau diulang, bagaimana nih, saya punya 3 anak ya, saya mau kasih anak saya 1 miliar, cara gampang pakai asuransi. Itu cara paling gampang ya. Kalau cara mau lebih sedikit susah ya udah kumpulin dulu uangnya gitu, baru dibagi 3 gitu kan. Ya seperti itu Pak yang saya ketahui kalau dari kalau dari segi asuransi ya. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Di sini sudah ada Pak Henry yang sudah raise hand. Mungkin bisa langsung open mic dan open cam. Pak Henry silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya.
Ini sih kalau saya lebih mengarahkan, lebih memberi masukan tadi ya kepada Bu Niswati dan terhadap rekan-rekan yang join yang akan mencari asuransi. Gini kurang lebih, kebetulan saya marketing di dunia asuransi. Kebanyakan yang ada yang saya alami juga, bahkan bukan produksi saya harus bersabar ya. Kurang lebih itu banyak komplain mengenai asumsi asuransi adalah investasi. Nah, itu yang harus dirubah nih, Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena kebanyakan mindsetnya, karena katanya dulu waktu penawaran di salah satu agent atau di salah satu bank menyebutkan ini investasi, ini dijamin, ini begini. Nah, sekedar masukan dari kami, terutama orang-orang yang market sales asuransi, menyatakan begini, kalau dia prinsipnya unit link, nggak akan ada Bu stop bayar itu 7 tahun atau 10 tahun dibayarkan selama seumur hidup. Saya jamin nggak ada. Banyak asuransi, aku dari tahun 2011 pindah-pindah asuransi pun aku tanya di teman-teman yang ini, yang sekompetitor lah ya, rata-rata tuh kalau yang unit link itu harus dibayarkan sesuai dengan masa mau dijamin asuransinya, umpama 80 tahun, 90 tahun, bahkan seumur hidup. Nah, kalau asuransi tradisional, bersifat tradisional, malah saya lebih sarankan, Bu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena tradisional itu pertama, masa bayarnya sudah pasti. Hanya 5, 10, atau 20 tahun. Dan di cover seberapa lama? Di covernya seumur hidup. Jadi ini hanya sekilas tentang gimana sih kita nyari trik-trik asuransi yang nyaman untuk kita. Kalau konsepnya tetap mengambil lebih, ya pakailah yang unit link tadi. Artinya kita bisa manfaatkan, ketika harga unitnya tinggi, jumlah unitnya banyak, kita bisa untung. Ada nggak sih yang pernah untung? Ada. Saya sejak tahun 2011 saya ada banyak testimoni nasabah yang untung juga banyak saya rekam, dan ada juga memang yang rugi pas cair pada saat yang tidak tepat seperti itu. Itu aja sih, saya hanya memberi masukan, Bu Selvi. Untuk lanjutnya saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Pak Henry. Kita ke yang ada di chat dulu kali ya. Iya Ibu. Terima kasih Pak Henry atas tambahannya. Semoga semakin tercerahkan untuk Ibu Niswati ya Bu. Lanjut, ini saya ada pertanyaan dari Ibu Karina. Siang Bu, Ibu, saya mau tanya, bagaimana cara agar kita mawas diri terhadap resiko baik dalam investasi dan asuransi? Oke, Ibu Karina, terima kasih untuk pertanyaannya. Bagaimana mawas diri? Jawabannya cuma satu, belajar ya. Karena ada banyak informasi mengenai investasi ataupun asuransi. Kalau kita nggak belajar, kita akan mudah percaya sama orang ya. Kalau mudah percaya. Halo. Iya Ibu. Sorry. Suaranya jadi ada dua ya. Studionya boleh di mute. Oke. Kalau kita nggak belajar, kita akan mudah percaya kepada orang yang menawarkan, baik investasi maupun asuransi. Sebagai contoh, ada teman saya yang ditawarin, invest di sini yuk, untung loh, setiap bulan dapat 20% loh, lumayan kan? Nah, kalau misalkan seseorang itu hanya modalnya percaya sama teman dekat, percaya sama tetangga, percaya sama saudara, dan dia tidak mempelajari investasi itu apa, maka siap-siap dia akan mengalami kekecewaan. Demikian juga dengan asuransi. Asuransi A aja bagus gitu, ini jelek gitu. Kalau dia hanya percaya kata orang itu dan dia tidak mempelajari dengan serius gitu kan, ya dia akan mengalami kekecewaan. Jadi kata kuncinya adalah mempelajari ya. Nah, bagaimana cara saya belajar? Itu pertanyaan yang kedua. Belajar itu kan kalau saya mandiri, saya pusing banget belajar mandiri. Investasi mulai dari mana ya belajarnya gitu. Asuransi dari mana ya belajarnya. Nah, Bapak Ibu mungkin ada banyak orang-orang di sekitar kita itu profesinya
yang agent asuransi ya. Kita bisa tanya sama mereka karena mereka itu belajar ya, setiap minggu mereka akan di training dan kalau Bapak Ibu ketemu dengan agen asuransi yang karakternya baik, yang edukatif, Bapak Ibu akan diberikan edukasi yang terbaik ya. Nah, kalau udah diberikan edukasi jangan langsung beli, kita bisa prepare dengan agen asuransi yang lain karena kan kita punya banyak teman. Demikian juga dengan investasi, ada banyak rekan-rekan kita itu menguasai di bidang investasi. Nah, salah satu hal termudah untuk kita belajar selain belajar mandiri adalah bertanya. Dan juga yang kedua, via media sosial udah banyak ya di YouTube atau di media sosial yang lain, edukasi tentang investasi dan asuransi. Semakin kita mendalaminya, semakin kita akan mengalami ketertarikan dan memiliki pemahaman yang utuh. Balik lagi ya, definisi financial planning itu proses terus-menerus seumur hidup kita. Hari ini pengetahuan saya 0 tentang investasi. Kalau saya belajar, saya baru tahu dikit. Saya belajar lagi, oh ternyata gitu ya. Saya belajar lagi, oke. Sambil belajar, kita sambil praktisi ya, sambil, saya mau coba investasi ini deh. Saya coba deh, terus jangan lupa dievaluasi, akumulasi gitu ya. Evaluasi tahunan, evaluasi 3 tahunan, evaluasi 5 tahunan, baik investasi maupun asuransi. Apakah cukup menjawab? Ya, terima kasih Ibu Selvi, semoga tercerahkan kepada Ibu Karina. Jangan lupa juga untuk dievaluasi dan akumulasi seperti itu ya Bu ya. Supaya lebih maksimal lagi ilmunya, apalagi soal asuransi dan investasi. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Ibu dari Bapak Ardian Dio. Selamat siang Ibu Selvi, saya ingin bertanya, beberapa hari yang lalu ramai berita soal nasabah asuransi yang geruduk salah satu kantor perusahaan asuransi terkenal. Mereka memprotes asuransi unit link. Menurut Bu Selvi, apa ada yang salah mengenai jenis asuransi tersebut? Terima kasih Ibu. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Ardian. Ini pertanyaan banyak sekali akhir-akhir ini, belakangan ini ditanyakan kepada saya ya. Jadi begini, hal yang harus kita ketahui, berita negatif selalu menyebarnya sangat cepat dibandingkan berita yang positif. Apapun jenis berita negatif itu, termasuk asuransi ya, mau perselingkuhan, mau berita negatif yang lain-lain pasti akan lebih cepat ya. Belakangan ini memang lagi viral ya, 3 asuransi besar di Indonesia di demo ya, sampai dia standby berhari-hari ya di depan kantor asuransi gitu kan. Salahnya di mana gitu ya? Sebenarnya Bapak Ibu sahabat Indonesia Belajar, tidak pernah ada yang salah dengan perusahaan asuransinya. Hanya saja pemahamannya yang berbeda ya. Jadi keinginan nasabah itu adalah saya bayar 10 tahun, pokoknya uang saya harus kembali. Nah, mungkin juga nasabah itu nggak salah-salah banget. Barangkali pada saat dia ketemu sama agen asuransi, dijelaskannya seperti itu. Barangkali ya, saya juga nggak paham. Tetapi jelas kalau apa yang diminta dari orang yang demo itu, beberapa orang yang demo itu adalah pengembalian full. Sementara Bapak Ibu hari ini sudah belajar, asuransi itu berbeda dengan saving dan berbeda dengan investasi ya. Perbedaannya apa? Izinkan saya share sedikit ya. Sebentar ini, kalau nggak salah saya bikin ya perbedaannya. Ini dia perbedaannya ya. Mari kita melihat investasi asuransi yang kelihatan nggak ya? Ya, sudah terlihat jelas. Sudah terlihat ya. Ini yang banyak sekali tidak dimengerti oleh banyak orang ya, perbedaan saving itu apa, invest itu apa, asuransi itu apa. Di sini asuransinya yang lagi di demo ya, unit link ya. Nah, kita akan belajar nih Bapak Ibu. Kalau saving itu misalkan setahun kita simpen 10 juta, tahun kedua 10 juta, tahun ketiga 10 juta, dan seterusnya kita simpan 20 tahun, ya uang kita ada 240 juta Bapak Ibu ya, karena kita simpannya di saving, di tabungan. Otomatis uang yang kita taruh itu
full ya dipotong lah biaya administrasi 15.000 ya tergantung banknya ya. Dan dipotong ya ada biaya sedikit lah kalaupun misalkan mengalami pengurangan pun sangat sedikit. Dan biasanya kalau di atas 100 juta tabungan kita biasanya ada bunga ya walaupun 1% gitu. Ini tabungan biasa ya bukan deposito. Lalu yang kedua, yang tengah, kalau kita investasi tuh gimana sih? Nah kalau investasi tuh kita taruh nih 10 juta setiap tahun 10 juta sampai 20 tahun. Bapak Ibu yang namanya investasi itu bisa naik turun. Bisa aja ya dari setoran 20 tahun 240 juta tuh lagi turun. Sisa 200 juta kurang lebih ya. Tapi bisa naik loh sampai 300 juta, 400 juta, 500 juta juga bisa gitu kan. Itu namanya investasi. Jadi naik turun, bisa naik drastis. Itu investasi. Tergantung instrumen mana yang Bapak Ibu pilih sebagai investasi gitu ya, taruh uangnya di mana. Yang ketiga, asuransi yang lagi booming yaitu unit link. Bapak Ibu bukan masalah perusahaannya sekali lagi ya, tapi kebetulan perusahaan yang di demo itu ada 3 perusahaan itu ya. Tapi karena unit link semua asuransi itu sama ya, sama cara kerjanya. Nah, kalau unit link itu gimana? Begini cara kerjanya. Nasabah taruh 10 juta sampai tahun ke-20 nih. Uangnya tuh nggak ada 240, bisa aja uangnya tuh 120 setengahnya. Bisa aja uangnya pas 240, bisa aja uangnya 280. Karena unit link itu ada 2, terdiri dari proteksi dan investasi, itu namanya unit link. Tapi asuransi itu punya kelebihan. Kalau nasabahnya lagi taruh 10 juta, seorang bapak nih 30 tahun, meninggal nih pas dia belinya asuransi jiwa ya, keluarlah 1 miliar. Padahal dia baru taruh 3 kali atau 3 tahun. Terus dia meninggal, maka keluarganya dapat 1 miliar. Kalau misalkan orang tersebut taruhnya di saving, pas meninggal di tahun keempat, ya udah keluarganya cuma dapat 30 juta. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan seluruh nasabah memahami cara kerja, saving itu gimana, invest itu gimana, asuransi itu gimana, mungkin tidak akan terjadi demo ya. Masalahnya kadang-kadang suka dicampur aduk antara asuransi dan investasi. Pokoknya harus balik ya. Kalau mau balik taruhnya jangan di asuransi, taruhnya saving aja lah yang aman-aman gitu. Tapi harus ingat kalau ditaruh di bank yang aman-aman itu, kalau ada resiko kehidupan kamu nggak dapat yang besar-besar loh gitu. Nah, memahami 3 jenis cara kerja instrumen keuangan itu akan membuat kita berpikir, sebenarnya saya butuhnya saving atau invest atau asuransi yang saya butuh. Pada umumnya sebenarnya nasabah butuh 3-tiganya. Hanya saja kalau misalkan keuangan kita terbatas, bagaimana saya membaginya? Nah, itu saya kembalikan lagi kepada kebutuhan dan keinginan nasabah. Nah, saya balik ya, saya stop share dulu. Kepada pertanyaannya. Jadi apa yang salah? Yang salah sebenarnya adalah pemahaman ya, baik mungkin agen asuransi yang menjelaskan ataupun nasabah yang memahami gitu, sama-sama tidak memahami cara kerja unit link, sehingga banyak sekali yang kecewa. Banyak gak yang senang dengan unit link? Banyak. Ada banyak misalkan ya, contoh ya, ada nasabah yang baru 2 tahun bayar, ternyata meninggal dunia, keluar 40 miliar ya untuk uang warisan. Ada banyak yang seperti itu ya, baru 1 tahun, tiba-tiba kecelakaan meninggal, keluarganya dapat 1 miliar. Tapi berita yang positif itu pada umumnya tidak heboh ya. Kenapa? Privacy gitu kan, kalau dapat uang besar heboh ya, dikejar sama orang pajak ya. Biasanya sih dia diam-diam aja, tapi sesuatu yang negatif biasanya lebih booming. Semoga penjelasan ini cukup menjawab ya untuk pertanyaan yang lagi viral itu. Tidak ada yang salah dengan unit link, hanya saja harus memahami apa itu unit link dan fungsinya. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Ya baik, terima kasih Ibu Selvi atas jawabannya. Semoga tercerahkan untuk Bapak Ardian Dio ya Pak. Ya, adapun pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir Ibu di sesi kali ini.
Mungkin selanjutnya boleh kami persilahkan kepada Ibu Selvi dan Pak Danang untuk closing statement. Silahkan Ibu. Oh saya, sebelum saya closing statement, mungkin Ibu Niswati tadi nomor teleponnya saya belum catat. Apa Ibu mencatat nomor telepon saya? Ya boleh. Mungkin kami bisa bantu. Boleh. Nanti tolong di WA ke saya aja ya. Ya. Nanti saya kasih. Oke, Pak Danang silakan mau closing statement. Mungkin dari Bu Selvi terlebih dahulu, kemudian disambung dengan Pak Danang ya Bu. Oh saya dulu. Oke. Baik, ini closing statement dari saya. Izinkan saya share screen karena saya lagi senang nih dengan kalimat ini ya. Sebentar. Kalimat terakhir dari saya adalah Oke. Kita semua pasti memiliki resolusi keuangan di tahun 2022 ini. Saya berterima kasih kepada semua peserta Indonesia Belajar yang sudah hadir pada hari ini. Dan sebagai closing statement, saya ingin mengatakan bahwa bijak mengelola keuangan adalah wujud syukur kita kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sesungguhnya kekayaan dan kebahagiaan sejati ada di dalam rasa syukur. Apapun yang kita miliki, kita syukurin dan kita akan hidup tenang, damai, dan bahagia. Terima kasih sahabat pembelajar. Sampai berjumpa minggu depan. Terima kasih Cud Fitria, Ibu Sylvia, dan sahabat pembelajar sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Selvi dan Pak Danang atas pencerahannya Kamis hari ini. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh sahabat pembelajar yang sudah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Semoga kita semua bisa merealisasikan financial planner dengan optimal dan maksimal khususnya di tahun 2022 ini. Amin. Saya ingatkan kembali juga kepada sahabat pembelajar, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe, and share channel YouTube Indonesia Belajar. Saya Cud Fitria, mohon izin pamit undur diri. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di seminar online Indonesia Belajar lainnya. Selamat siang dan semangat pagi.